LSM-nya kita, memang untuk masalah orang-orang yang dipersekusi, LSM ini nanti gunanya untuk mengawasi. Jadi ada LBH-nya nanti di dalam, ada lawyer-lawyer itu gabung di dalam buat ngurusin teman-teman kalau dipersekusi. Termasuk nanti kita ngurusin gereja yang dipersekusi, Masjid Ahmadiyah atau Gavatar yang dipersekusi. Ya, Amnesty Internasional Indonesia itu ya nggak ada giginya. Mungkin kita nanti lebih bergigi kali. LSM kita itu nanti lebih bergigi, lebih lebih nyakot daripada Amnesty Internasional sama Komnas HAM kali nanti, ya kan? Karena mereka semua kan cari selamat. Kalau kita kan enggak, teriak, jeder, ya ada apa-apa mungkin jeder. Nggak peduli kalian Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pokoknya kalau minoritas dan tertindas, dan kalian benar tapi tertindas, sesuai dengan konstitusi tapi tertindas, itu yang mau kita bela. Nggak cuma Kristen doang. Saya sendiri kalau 2024 nanti khilafah yang menang, wah saya sudah bersumpah loh akan membela Papua merdeka. Serius, saya nggak, kapan sih saya nggak lakukan yang saya ngomong, ya kan? Ya, Pak Matias tambah ada? Ya, silakan. Oke, ada Pak hadir. Terima kasih Pak Paul. Ya, tadi saya mendengar sedikit mengenai apa Pak Paul mengenai MKC yang tidak mau diekspos di luar negeri. Hari ini beliau Pak Saifuddin dan tim pengacara ada konferensi pers Pak ya kemarin tadi pagi waktu Amerika mengenai beliau MKC tidak pernah mengatakan minta maaf dan selanjutnya lebih detail bisalah diperhatikan teman-teman. Nah, untuk yang kesempatan pertama ini saya kalau boleh Pak ya, begitu saya lihat tadi hasil konferensi persnya itu banyak usul-usul atau banyak yang kita bicarakan, ada yang sudah ditangkap oleh Pak Saifuddin atau tim pengacara, tapi banyak yang hilang, yang tidak mereka dapat dari kita, tidak diucapkan pada waktu konferensi pers. Ya, contohnya seperti yang kayak kemarin polis line, ya, kemudian jenis-jenis tuntutan apa aja yang bisa dilakukan oleh MKC dan keluarga. Nah, itu missing di konferensi pers tadi. Nah, itu nomor satu. Jadi kalau ada perwakilan mereka hadir di Zoom ini hanya untuk pendengar aja atau dia memonitor, sebaiknya masuk di sini untuk mencatat itu semuanya sehingga sampai kepada pengacaranya untuk ditindaklanjuti. Nah, itu nomor satu. Kemudian saya pertanyaan mengenai LSM ini Pak ya, yang koordinator oleh Pak Pute. Untuk masuk LSM ini kan kita harus, maaf ya Pak Pute ya, karena kita sini memang berteman, tapi kan nggak tahu siapa-siapa aja yang di dalam LSM kan gitu ya. Nah, jadi kalau saya mau masuk, saya pun juga harus waspada kan gitu ya. Maklumlah security-nya benar-benar ketat kan gitu ya untuk menjaga nama baik dan lain-lain. Bagaimana kita tahu bahwa kalau saya ikut LSM ini ya atau sebagai pendiri misalnya yang ada yang Pak Putih sebut tadi pagi pada waktu acara dokter, bagaimana saya tahu oh ini mantap di aman ini. Gitu Pak Putih. Maaf ya Pak Putih ya. Kalau saya bertanya sampai sejauh itu. Nah, kemudian Pak mengenai yang nomor 3 mengenai Bapak Darmaris itu yang dipenjara mensupport Sarung gitu ya. Cukup bagus juga untuk langkah pertama. Kalau bagaimana dibuatkan atau diusulkan membuat suatu komisi peduli penjara yang tujuannya untuk monitor semua di penjara-penjara itu, tentu ada cabang-cabang nanti ya, namanya juga Komisi Peduli Penjara, untuk memonitor nggak ada penganiayaan di penjara. Kedua, perlengkapan penjara itu memang standar kemanusiaan. Ada bantalnya, ada sarungnya, makannya bagus gitu ya, karena tentu ada anggaran dari negara itu. Kan gitu ya. Nah, ini komisi ini nanti mau memonitor
Apakah ditilap begitu aja, tidak digunakan? Semua dana-dana perawatan penjara itu, dana-dana untuk perlengkapannya. Nah ini nanti Komisi Peduli Penjara ini yang dikasih akses ke dalam oleh pemerintah. Tentu disahkan oleh pemerintah komisi ini. Nah, misalnya tadi Bapak mengatakan sudah beli 23 juta untuk sarung, ya. Nah, mungkin dana selanjutnya bisa dibuat nanti untuk mungkin komisi ini lalu dibiayai pemerintah, dibantu oleh pemerintah untuk membuat penjara kita seperti penjara yang berkemanusiaan, yang berkeadilan dan beradab. Ah, begitu Pak ya. Itu dulu nomor satu Pak. Nanti lanjutin lagi Pak. Lanjutkan Pak. Nah, jadi untuk LSM itu kita harus meeting dulu benar-benar ya. Makanya kemarin asalnya kita mau 1-2 hari, tapi janganlah, kita matengin dulu. Teman-teman, saya beberapa hari ini memang lagi sibuk sekali. Banget ya, sampai banyak telepon. Ya sebenarnya saya tiap hari juga sibuk ya, dari saya tuh tidur jam 3 pagi setiap hari ya, karena kan kita selesai kan jam 1. Kalau jam 1 itu, habis jam 1 nggak bisa langsung tidur tuh ya, karena sudah lewat jam ngantuk kan. Jadi saya biasanya baca dulu apa, jam 3 setengah 4 saya baru tidur. Jadi saya bangunnya jam 10 ya, jam 10 baru bangun saya. Jam 10 itu kalau di sini kan udah mulai masuk musim dingin nih, masuk ke autumn. Jadi udah masih sejuk di sini ya kalau jam 10 itu ya. Nah, jadi saya bangun jam 10 bangun, sarapan. Jam 1 sini saya mulai mengajar lagi. Jam 12 saya persiapan, jam 1 udah ngajar lagi. Ya kan? Nah, saya off nanti selesai ini nanti jam 7 malam waktu Eropa. Terus saya jogging keliling ya kan. 2 jam itu. Nah, itu saya baru bisa telepon tuh sama teman, tapi kan di sana udah jam 12 malam. Jadi kalau beberapa yang masih melek ya baru bisa telepon, dan saya sibuk jawabin WhatsApp yang saya bisa, saya jawab begitu ya. Satu-satu yang terutama yang saya prioritas ya, yang tentunya ada masalah, ada apa, kalau yang cuma chat gitu saya nggak prioritaskan karena memang habis waktunya itu ya, kita buat ada yang untuk benar-benar ada masalah ya, dikebukin suaminya, atau ya ada masalah itu dia diburu sama orang Islam. Nah, kita atur strategi karena saya juga nangani beberapa orang-orang yang dipersekusi kan. Nah, itu ya dirahasiakan tentunya orang-orangnya. Di sini nggak ada yang tahu. Nah, itu kita mesti atur-atur di sini bagaimana. Nah, itu saya tiap hari bekerjanya begitu ya. Nah, jadi dari mulai jam 1 ketika di sini lagi dokter COVID, saya lagi mengajar. Kalau saya lagi di hari lainnya, misalnya kayak hari Selasa, saya dari jam 10 itu saya sudah kerja di yayasan yang di ini ya, yang di Eropa itu, karena saya kan ada kerja di 2 yayasan kan, yang satu voluntary, yang satu di yayasannya untuk imigran, sampai kita lagi bikin yayasan lagi, kantornya di tempat yang sama. Nah, jadi kita lagi banyak sekali aktivitas. Jadi memang mohon maklum teman-teman yang masih agak lambat, saya sangat slow respon. Saya prioritaskan teman-teman yang sedang dalam kasus-kasus ini yang saya prioritaskan, atau yang ini kayak kemarin, atau bagaimana penggalangan dana apa segala macam. Jadi begitu ya. Nah, sekarang kita mau support ke Pak Apollinaris Darmawan karena sudah terbukti dia sudah fight sampai inkrah ya. Pak Apollinaris itu fight sampai inkrah. Jadi kita mau support terus supaya beliau semakin, dan beliau berani di dalam penjara. Beliau sementara banyak yang takut, waduh kamu udah tua nanti gimana nih. Enggak, berani, udah nggak apa-apa. Ayo, resiko kan saya yang nanggung. Yakin. Ya udah kita jalan. Ya udah begitu kan, kita simpel aja kan. Yakin ya. Wah, yang ini udah jelas nih ya. Kita support yang sudah jelas. Jangan yang orang sudah jelas malah kita tinggal, orang yang belum jelas kita habis-habisan di sana, jangan. Kalau saya support apa karena jelas semua. Lihat kemarin tulisannya. Sangat Pancasila banget. Dan beliau juga nampaknya sudah mengerti tentang kebenaran dalam Yesus. Nah, jadi saya terus menghimbau saudara support Pak Apollinaris Darmawan ini supaya bisa bersinar walaupun ada di dalam penjara. Ya, dan rupanya ya itu tadi ya. Saya terima kasih teman-teman sudah respon. Ya, nanti kita mungkin nggak bisa lepaskan Apollinaris dengan jalur hukum lagi. Ya sudah, kalau memang harus di dalam, ya yang penting sekarang beliau di dalam bisa cukup makan, nggak kasihan begitu, maksudnya nggak susah.
Ya, dan juga bahkan bisa memberkati teman-temannya yang lain. Makanya kita kemarin, oke, sarung dulu ya kan, kita kirim 1.100 sarung. Karena di penjara itu kan gatelnya minta ampun kan, gatel kadang-kadang dingin. Nah, yang terus nanti kapan-kapan nanti kita izin, boleh nggak bantal masuk? Karena katanya nggak boleh kemarin kalau bantal, karena nanti periksanya susah kalau disusupi narkoba segala macam. Nah, jadi nanti kita lagi tanya sama kepala lapasnya bagaimana cara masukkan bantal itu. Tapi yang penting sarung sudah masuk ya. Nanti kita kasih laporannya dari Pak Richard Owen. Gitu. Nah, untuk masalah LSM-nya kita, memang untuk masalah orang-orang yang dipersekusi, LSM ini nanti gunanya untuk mengawasi. Jadi ada LBH-nya nanti di dalam, ada lawyer-lawyer itu gabung di dalam buat ngurusin teman-teman kalau dipersekusi. Termasuk nanti kita ngurusin gereja yang dipersekusi, Masjid Ahmadiyah atau Gavatar yang dipersekusi. Ya, Amnesty Internasional Indonesia itu ya nggak ada giginya. Mungkin kita nanti lebih bergigi kali. LSM kita itu nanti lebih bergigi, lebih nyakot daripada Amnesty Internasional sama Komnas HAM kali nanti. Ya kan? Karena mereka semua kan cari selamat. Kalau kita kan enggak, teriak, jeder. Ya ada apa-apa mungkin jeder. Nggak peduli kalian Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pokoknya kalau minoritas dan tertindas, dan kalian benar tapi tertindas, sesuai dengan konstitusi tapi tertindas, itu yang mau kita bela, nggak cuma Kristen doang. Itu Pak Matias. Jadi memang harus hati-hati banget, orang-orang, semua bisa jadi member, tetapi memang untuk menjadi pengurusnya itu memang kita nanti selektif banget Pak Matias. Nah, saya dengan Pak Putih lagi beberapa kali kita udah ngomong-ngomong, termasuk yang berbau Islam radikal, khilafah, kita nggak akan pakai, sekalipun dia pandai, sekalipun dia bagus. Kita nggak mau pakai. Oke, bau khilafah nggak? Dia boleh Islam, dia boleh Hindu, dia boleh Buddha. Yang penting tidak boleh berbau ideologi lain. Komunis pun tidak boleh. Ya, berbau komunis pun tidak boleh. Kecuali dia Pancasila. Oh, anak komunis ya boleh, tapi harus Pancasila dia. Ya kan? Kita nggak boleh kesalahan bapaknya, anaknya suruh ikut nanggung. Nggak boleh. Ya, tetapi kalau memang dia Pancasila dan dia sepakat dengan ideologi Pancasila, yang kita pahami bersama, boleh. Ya. Gitu. Nah, makanya ini kan kita minta Pak Jenderal juga untuk jadi penasehat, ya Pak Toping juga penasehat di LSM kita, juga beberapa mungkin kita lagi minta tolong Pak Hendro Priyono juga masuk untuk jadi Dewan Penasehat, begitu ya. Nah, ini Pak Jenderal nanti lagi lobby lah, gimana nih terusannya Pak Jenderal untuk lobby teman-teman yang bisa membackup kita masalah Pancasila. Pokoknya Pancasila ini, LSM ini benar-benar LSM Pancasila. Membela Pancasila kah, apalah namanya gitu. Ya, tapi benar-benar kita ini harga mati Pancasila itu. Makanya nanti mohon sabar, ini kita lagi godok terus, nanti begitu kita launching, kita buka. Semoga 28 Oktober ini tepat kita bisa sekalian launching, begitu, 28 Oktober ini. Ya, nanti Pak Putih mungkin akan tambahan sedikit ya, tapi nanti kita lanjutkan dulu nih. Saya belum kublak nih kita nih. Wah, belum panas. Sebentar, ya. ada Owen kelihatannya pakai mana? Madu, mungkin Owen bisa tolong nyalakan? Tapi ini bisa nyalakan sendiri-sendiri kok. Semua bisa nyalain sendiri-sendiri, nggak saya mute tadi. Tadi saya Owen. Shalom. Oke, tadi gimana tadi sarungnya kita itu gimana? Rencananya sih minggu depan ya. Sekarang kita tuh besok saya sama tim mau ini dulu, mau bicara dulu dengan Lapas. pihak LP-nya. Pihak LP-nya bagaimana prosedurnya supaya masuknya. Tapi memang udah izin sudah dapat izin. Cuma tinggal teknis aja ya. Tinggal teknisnya aja. Penyerahannya gimana? Ya, penyerahannya gimana? Tapi tetap atas nama Damaris jadinya ya. Jadinya kan uangnya udah transfer ke Damaris jadinya ya. Belum. Nanti nunggu ini dulu, nunggu ini kalau misalkan udah dari kalapasnya udah ada lampu hijau, baru ya. Langsung. Nggak lama soalnya itu gampang sekali, cepet. Ya. Terus saya mau nanya tadi bukunya Pak Apolinaris yang mau kita promosiin di sini. Jadi itu dibeli aja, yang dibayarin aja ke anaknya. Terus ya. Pak Owen perlu bantu distribusi. Itu kan buku tidak melanggar hukum. Bukunya itu kan sudah legal, udah legal. Jadi tidak terlarang kan? Oke. Jadi nanti saya dengan tim ke rumahnya beliau, kita ganti biaya
biaya apa? Cetaknya Biaya kemarin bukunya ke ya, anaknya kan itu sama pakai uang keluarganya. anaknya. Heeh. Kita bayarin pakai uangnya Pak Kalau Ade sendiri bukunya, kan. ya. Nanti kalau bukunya udah ada di saya, rencananya gimana Pak? Dibagikannya gimana? Ini dijual kita ini itu buku bagus banget. Saya udah baca PDF-nya soalnya. Oh gitu. Ya, udah dijual. Nanti kita bahas. Jadi kita jual kan semua. Nanti kita membahas satu sesi tentang 6 jalan menuju Tuhan. Oh gitu. Ya, kita akan Oke, bahas. oke. Kita bahas nanti Kalau kita kalau jual sih saya udah kasih, udah ada linknya di ini ya, di Shopee sih sebenarnya, di linknya saya. ya nanti lama, nanti lebih cepat di sini. Nanti coba nih kita book, nanti langsung habis itu seminggu aja habis itu cuma 200 lagi. Oh Limited stock. iya, Ya kan? pendataannya saya bakal repot nanti. Enggak, jadi kan mereka dari masuk, berbagai kota. mereka suruh langsung transfer masuk ke rekeningnya yang itu, rekeningnya Pak Apolinaris. Iya, maksudnya kan saya harus mendata satu persatu, kirimin satu persatu dengan alamat yang berbeda-beda, itu bakal repot saya nanti. 200 tuh bikin pendataan itunya kewalahan nanti saya. Oh, jadi Kalau pakai Shopee kan mereka yang ngetik sendiri alamatnya. pakai Shopee aja ya. Ya udah jadi kalau saya gitu pakai tinggal- Shopee aja ya. Ya Saya udah nggak repot ngitungin biaya ongkos kirim dan segala macam. karena nggak semua orang itu bisa pakai Shopee. Ya. Mau pakai apa? Kalau yang benar-benar nggak bisa pakai Shopee, ya oke lah, nggak apa-apa, Japri boleh. Begitu ya, tapi yang penting kita lebih Shopee baik dulu yang ya. Shopee, Ya udah nggak lebih apa-apa. gampang. Iya. Jadi nggak usah ngitungin ongkos Oke. kirimnya yang repot itu. Mail dulu. Kalau beda-beda kota kan, wah repot sekali. Oke, jadi kita pakai Shopee supaya cepat habis sama dibantu manual ya. Ya, kalau memang yang mungkin yang Diusahakan pakai Shopee supaya lebih ringkas. Kalau manual Ya. dibikin lebih mahal aja, Bro. Yang manual, misalnya yang pakai Shopee harganya berapa di Shopee itu? 75. Nah, makanya kalau yang manual harganya ditambahin. Jadi 150. Itu aja. Nggak tahu? Bisa diatur lah itu mah. Ya, bikin gitu aja. Katanya pakai Tokopedia bisa nih. Bisa daftar Tokopedia kan lebih umum pakai Tokopedia Bisa, loh. Tokopedia juga ada, bisa. Lebih Cuma pakai ya Tokopedia. sama kendalanya sekarang Tokopedia dipotong lagi ya sama biaya sama Tokopedianya. Shopee juga sebenarnya ada sih potongan 1%, 2% juga sama. Ya, oke. Terima kasih. Jadi itu masalah buku nanti dalam minggu ini bisa di ini ya. Nanti kita hari apa ya? Hari Jumat ya. Kita usahakan hari Jumat. Kalau tidak ini Papua masih memanas ya, kita jangan bicara Papua dulu. Walaupun saya kemarin janji Jumat ini. Nanti kita akan hari Jumat kita akan bicara 6 jalan menuju Tuhan ya. Nanti kita cari teman-teman lain yang bisa membantu membahas. Dikirimin bukunya dulu, nanti kita bahas sama-sama 6 jalan menuju Tuhan ini. Ya. Di saya stok Pak ada Paul. 4 biji sih. Ya. Pak Paul, gimana Pak Paul tanggapannya mengenai Komisi Peduli Penjara tadi, Pak? Itu tadi LSM itu nanti gunanya itu, makanya kan ada ininya, ada lawyernya kita. Oh, enggak, maksudnya LSM lain ya, tapi Komisi Peduli Penjara ini seperti Komisi Hak Asasi Manusia khusus Ya. hanya untuk menangani penjara dia, Pak. Nanti harus di bawah itu supaya kita jangan terlalu banyak organisasi, Pak. Nanti itu menjadi divisi bagian-bagian di dalamnya, Pak. Mantap, Pak. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi kita harus memang, karena memang orang-orang kalau itu dari Pak Rusdi Monoarfa, Yusuf Roni, dulu dikebukin, Pak Saifuddin, di dalam dikebukin. Ya. Enggak, meskipun maling ayam dia, Pak, ya namanya kita Pancasila itu harus hadir. Ya juga. boleh, nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak bisa semuanya, Pak. Nggak bisa semua, ada berapa ribu polsek tuh. Itu hampir semua maling ayam di polsek pasti dikebukin. Bukan, maksud saya begini, Pak. Supaya setiap penjara-penjara di seluruh Indonesia itu ya berperi kemanusiaan dan beradab sesuai dengan Pancasila. Ya, memang mereka maling karena susah, tetapi nggak boleh juga digebukin. Nah, dan juga harus dikasih makan yang layak. Itu nanti pokoknya nanti kita bertahap. Kita fokus ke ini dulu. Kita fokus, harus fokus, Pak.
Fokus kita Iya. class action Iya. supaya kita jangan kemana-mana dananya. Karena dana untuk Iya. class action itu gede. Kita fokus class action dulu. Tapi di dalam class action itu nanti kita sambil jalan terus, gitu loh. Sebelum ke Iya. Pak Putih boleh tambahan Pak, Iya, Bung Beta. mengenai LSM itu nanti jangan terlalu dikhawatirkan, kan ada ADRT, siapa yang Iya. mau bergabung kan silakan baca dulu tanpa paksaan. Dan kalau ADRT-nya jelas, tegas, terinci, nanti kan kita bisa tahu ini fungsinya apa, tujuannya apa, maksudnya apa. Jadi yang dikhawatirkan juga nggak perlu terlalu takut kalau kita bergabung. Kalau Gitu, Pak. bergabung nggak apa-apa Pak, nggak terlalu besar resikonya. Yang punya resiko ini adalah pendiri dan pengurus. Oh, nggak ada masalah Pak, secara hukum. Yang penting apa yang dilakukan itu yang penting. Kalau kita terlibat dalam perlakuan kriminal ya kita ikut salah. Masalah Contohnya Pak, belakang pendiri contohnya, itu Pak nggak ada Beta. masalah, Pak. contohnya Pak Beta, misalnya Iya. ada OPM anggotanya, gimana? Oh, nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Tindakan yang bermasalah. Masalah anggota nggak, jangan khawatir Pak. Siapa yang tidak berdosa di dunia ini Pak. Iya, Tapi walau demikian, begitu dia melakukan hal kecil, tindakan yang bersalah, itu yang ditindak Pak. misalnya nih Pak Santi Amer nih tiba-tiba jadi jadi ketua misalnya kan, jadi ketua ya kan. Terus tiba-tiba Pak Santi Amer ini ngerampok Bank BCA. Apakah seluruh LSM itu salah kan? Enggak kan? Enggak ya. Itu maksudnya begitu Pak Matias tambah. Jadi bedakan antara perilaku dia pribadi, tapi kalau dia tercampur dengan komunis, namanya ideologi ya. Komunis atau satu lagi tadi khilafah, kita langsung tolak, nggak boleh. Karena itu kan sudah jelas dari awal kan. Tapi kalau OPM, ya, OPM ini sebenarnya apa sih? Nah, apa bedanya kalau sama? Contoh Pak. Kan ideologi juga itu untuk Bukan, memisahkan Pak. diri. Bukan, Pak. OPM adalah sebuah bentuk kekecewaan rakyat Papua terhadap negara Indonesia. Iya, Itu untuk harus dibedakan. memisahkan diri Pak. Nah, masalah memisahkan diri sebenarnya itu nanti makanya. Tapi apakah pasti anggota OPM itu langsung kita ini yang enggak, belum juga Pak. Dia harus tahu kalau di sini kita Pancasila. Berarti kalau dia OPM ya kamu harus ikut Pancasila. Gitu Pak. Ya. Kita tanya. Begini Berarti kan Pak Matias, kalau kita bicaranya terlalu sempit mengenai siapa yang mimpin, latar belakangnya komunis, khilafah atau OPM, negara kita bubar aja Pak. Di dalamnya banyak orang-orang seperti itu Pak. Ya kan? Masalahnya tindakan kompleks intinya kompleks. Tapi harus bedakan antara tindakan perorangan dengan tujuan kita bersama. Wah, itu memang Ya. berat, tapi memang supaya kita tetap konsisten itu, jangan sampai nanti pengurusnya nanti yang minta disintegrasi. Loh, saya sendiri kalau 2024 nanti khilafah yang menang, wah saya sudah bersumpah loh akan membela Papua merdeka. Serius, saya nggak kapan sih saya nggak lakukan yang saya ngomong ya kan? Kalau Pak Paul bela Papua Pak, kalau saya bela Indonesia, masyarakatnya untuk merdeka Pak. Siapa bilang masyarakat Indonesia masih merdeka? Tidak, Oh, masih kita dijajah, oleh Pak. koruptor ini. Ya harus dilepaskan satu-satu. Makanya Iya. kita di sini kita kontak semua dengan OPM yang di sini dengan ULMWP dan dengan RMS juga, kita banyak kontak di sini Pak. Karena kita nggak main-main. Artinya ini khilafah ini ancaman serius buat Indonesia. Betul. Gitu loh. Tapi apakah caranya hanya dengan disintegrasi? Oh tidak, itu cara terakhir paling blunder. Tapi kan kalau bisa jangan blunder kan Pak. Kalau ada yang cara nggak blunder, kenapa kita harus blunder? Gitu loh. Makanya sebetulnya momentum MKC, momentumnya Saifuddin, momentumnya saya harusnya digunakan untuk kita menggugat negara Indonesia ya agar ada keadilan. Gitu. Kayak kemarin saya baca ada surat pernyataan PGI, MUI dan macam-macam. Alah itu retorika semua, bullshit, tai kucing semua itu. Bukan tai kebo mah gede, tai kucing. Kenapa? Harusnya yang tanda tangan bukan orang Kristennya, orang Islamnya suruh tanda tangan, suruh MUI-nya suruh tanda tangan, bukan orang Kristennya. Kita mah dari dulu kita menjunjung tinggi. Saya adalah reaksi
ya kan? Saya adalah sebuah reaksi. Peristiwa saya ini adalah sebuah reaksi dari persekusi terhadap minoritas, ya kan? Ketika saya tidak melanggar hukum di sini, kemudian saya pertanyakan, coba bagaimana kalian? Bisa nggak tangkap saya? Bisa nggak kalian mau persekusi saya? Kan nggak bisa, ya kan? Karena saya sudah warga negara Eropa, gitu. Warga negara yang dilindungi hak-hak saya dan perkataan saya. Nah, itu adalah sebenarnya kan ada sebuah ironi kan. Saya adalah sebuah ironi kehidupan bernegara Pancasila di Indonesia. Gitu, termasuk Pak Kece ini. Nah, teman, kita tidak tahu, kita doakan supaya Pak Kece jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah, terus kita support. Apa yang bisa kita support? Masalahnya ya saya tahu sedikit apa yang ada di dalam ya. Ada informasi di dalam. Tetapi nampaknya dari pihak keluarganya maunya pokoknya mau damai-damai terus. Wah, itu yang saya repot itu. Mudah-mudahan Pak Saifuddin bisa terus mengawal, jangan sampai nyerah juga Pak Saifuddin. Kalau nyerah ya repot. Oke, ini lanjut dulu nih sebelum Pak Putih dulu nih ya. Nanti Pak Putih jelasin masalah SM biar teman-teman bisa lihat nih. Saya masih ada banyak berita-berita belum saya sampaikan.